Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam netizen. Apa kabar semuanya? Halo, jumpa lagi dengan saya Astriani Dwi Aryaningtia. Saya adalah perwakilan dari Inspiration, sebuah platform penunjang kesehatan pasien di mana kami mendampingi seluruh pasien di Indonesia, baik dari sisi medis maupun psikologis. Nah, kali ini kita ketemu lagi nih, jumpa lagi di acara yang bernama Psypiration atau Inspirasi Psikologi dari Inspiration. Nah, beberapa waktu lalu kita sempat akan mengadakan acara yang ketiga ini, namun karena kendala teknis jadi kita tunda, dan alhamdulillah kita sekarang bisa melakukan Psypiration ya, tetap dengan tema menjaga kesehatan mental saat menjadi pasien. Temanya menarik nih, tentang kita bahas tentang menjaga kesehatan mental ya. Susah-susah gampang nih pastinya ya, apalagi adalah sesuatu hal yang tidak terwujud ya, tidak berwujud. Kemudian ini mengukurnya dari mana ya? Kita disebut sehat secara mental kan kita tidak tahu. Nah, tapi tenang aja nih teman-teman netizen atau sahabat pasien, kita di sini nanti akan didampingi oleh narasumber yang sangat hebat, ahli di bidangnya, yaitu psikolog klinis. Siapa lagi kalau bukan Mbak Tanalin Nur Firdausi, sarjana psikologi, magister psikologi profesi, psikolog klinis. Nah, beliau ini adalah psikolog di suatu biro psikologi yang layanan psikologi namanya Langkah Hati di Kota Malang. Nah, beberapa waktu lalu kita sempat juga mengadakan live Instagram Psypiration yang pertama. Mungkin bisa dilihat di Instagram TV kita, di Inspiration. Kemudian kita juga mengadakan webinar dengan Mbak Nalin. Nah, topik-topik yang dibahas adalah topik populer tentang psikologi. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu tentang istilah-istilah psikologi, tenang aja, kita tidak akan membawa sesuatu yang istilahnya intinya lebih mudah dipahami oleh awam ya. Jadi kita akan membawa bridging keseharian tentang apa sih yang kita alami sebagai pasien begitu ya. Nah, sebelum kita mengundang Mbak Nalin, kita sapanya beliau demikian untuk bergabung, saya mau cerita nih. Sebetulnya kenapa kok pasien ini harus tetap menjaga kesehatan mental. Jadi di sebelum postingan ini tentang Instagram Live, saya itu sempat melihat juga nih di Inspiration bahwasanya ada istilah yang cukup menarik, yaitu adalah scansiety, atau kita bilangnya lebih lebih familiarnya scansiety ya. Mungkin teman-teman ini apa ya Mbak ya, kok ada scan, kok ada kayak anxiety gitu ya. Nah, ini adalah kecemasan nih teman-teman. Jadi di Instagram Live yang pertama kita membahas juga nih tentang kecemasan ya. Mungkin yang mengikutin ada tentang kecemasan yang perlu divalidasi, harus divalidasi, caranya memvalidasi, bagaimana cara untuk mengatur kecemasannya, bagaimana, ini ada. Nah, cuman di beberapa pasien gitu ya, bahkan saya sendiri juga seorang survivor dari kanker, saya juga mengalami nih di mana kecemasan ini muncul pada saat akan, kemudian yang kedua sedang, jadi sedang berjalan nih, dan kemudian yang ketiga ini setelah, dalam menunggu hasil atau melakukan pemeriksaan penunjang dari pengobatan medis yang pasien lakukan. Contohnya adalah lab ya, pemeriksaan lab, jadi bisa ngambil darah, kemudian ada pemeriksaan CT scan mungkin yang dirujuk ya, direkomendasikan oleh dokter, atau pemeriksaan lain seperti USG atau biopsi dan lain-lain itu. Jadi kita tuh mengalami kecemasan. Biasanya itu ditandai kalau pengalaman saya dan teman-teman pasien gitu ya, mungkin teman-teman pasien di sini yang sedang melihat pernah mengalaminya juga. Jadi kita ada yang namanya berdebar-debar, kemudian tangan itu suka keringat dingin gitu, takut hasilnya itu buruk, biasanya sih seperti itu ya, apalagi untuk pasien penyakit kronis yang harus pemeriksaan rutin. Jadi kayak dinilai gitu, kayak ada raport ya, kita ngambil hasil raport, aduh kalau hasilnya positif bagus gitu, itu oke gitu ya. Tapi kalau misalnya hasilnya buruk dan kita itu ternyata harus melakukan serangkaian pemeriksaan lagi, kemudian harus mengulang atau memperbaikinya ya, itu ditata lagi, itu perlu penataan. Belum lagi dan lain-lain ya. Misalnya
kondisi-kondisi yang dialami pasien. Seperti kaitannya sama orang lain nih. Jadi kayak menganggap kalau saya aja nih ya, terlihatnya baik-baik aja gitu, terlihatnya sehat walafiat, apalagi badan yang tidak bisa dikatakan sebagai survivor kanker yang harus kurus sekali terus kehilangan berat badan banyak gitu, lost weight, kemudian rambut juga tidak terlihat karena pakai hijab gitu ya. Jadi kayak orang sehat pada umumnya, padahal saya struggle dengan kondisi saya. Jadi orang itu kemudian membuat penilaian bahwa saya, loh kan kamu sehat ya, kenapa kamu nggak bisa ngelakuin ini, terus kenapa kamu gampang capek gitu, terus kenapa kamu nggak bisa aktivitas yang lain-lain gitu. Terus ketika saya bilang, aduh lemas nih, terus kemudian aduh nggak bisa melakukan ini tuh, ini berat-berat, dikira manja ya kita ya. Kita mau ngomong dijudge salah, kita mau bilang apa adanya kondisi kita, tapi ternyata ada penolakan. Nah ini kaitan dengan relasi, ini ahlinya nih Mbak Nalin. Terus kemudian gimana sih caranya nih supaya kita tuh nggak kepikiran gitu ya omongan-omongan orang, kayak misalnya nggak perlulah jauh-jauh orang yang mungkin ya atasan atau apa, tapi orang di sekitar kita aja. Jadi circle kita, lingkungan kita itu biasanya hanya memedulikan judging appearance gitu ya. Jadi penilaian yang tampak aja gitu, yang tampak kalau oh ternyata memang kelihatannya kok nggak sakit tapi kok nggak bisa ngapa-ngapain ya orang ini gitu, kok bolak-balik ke rumah sakit terus, apakah ada sesuatu hal yang urgent atau yang kritis seperti itu ya, tapi kok kayaknya sehat-sehat aja. Jadi hal-hal yang seperti ini itu membuat emosi negatifnya, kemudian kecemasan yang dulunya ya kita udah belajar nih misalnya ya. Oh, oke. Saya masih terhubung ya. Oke, tadi sempat stop sebentar. Jadi, kita akan bahas dengan psikolog kita, Mbak Nalin. Saya sebentar mau menyapa ya ke teman-teman yang hadir di sini dari kota mana. Boleh share, mungkin teman-teman ada yang pasien kah atau caregiver mungkin di sini, bisa tulis di kolom komen apa kabarnya semuanya. Sambil kita coba undang Mbak Nalin. Halo Mbak Nalin, selamat Halo, malam. selamat malam. Gimana kabarnya Mbak Nalin? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Astri kabarnya? Alhamdulillah, aku juga baik Mbak, saya baik. Ini tadi Mm-mm, sempat sedikit pause, maaf Mbak ya. Jadi, mm-mm, mm-mm. tapi suara saya kedengaran jelas Mbak? Jelas, jelas banget, Halo? jelas banget. Mm-mm. Iya, jelas banget, jelas banget. Ya, Halo, oke. iya. Nah, Mm-mm. ini tadi kita nyapa teman-teman nih, ternyata ada yang dari Labuan Pandeglang, Banten. Kemudian ada dari Bandung, ada dari Tabalong, Kalimantan Selatan. Ada pasien ya, sama ada dari Magelang, ada pasien sekaligus perawat, ada dari Bandung, Ciamis, Jabar, Bontang. Masya Allah ini demi Mbak Nalin ya. Oke, nah sembari kita ngikutin Instagram live-nya Mbak Nalin ya, terkait dengan penjelasan kenapa sih kok kita penting ya untuk menjaga kesehatan mental saat menjadi pasien. Tadi saya cerita-cerita nih Mbak Nalin, kondisi pasien Mm-mm. itu ups and downs-nya seperti apa. Nah, nanti teman-teman bisa langsung juga share apa yang dirasakan ya, apa yang dialami, kita akan diskusikan bersama. Kalau mungkin nanti ada pertanyaan dari apa yang dijelaskan Mbak Nalin, bisa langsung taruh di kolom komen atau langsung masuk ke chat box. Oke, nah teman-teman mungkin yang baru join, ini Mbak Nalin adalah psikolog di layanan psikologi Langkah Hati di Kota Malang. Beliau juga menerima konseling secara online maupun offline ya. Jadi Iya. silakan langsung kunjungi Instagramnya @langkahhati.id. Terima kasih. Oke, Mbak Nalin, waktu dan Mm-mm. tempatnya dipersilakan. Oke, tadi mungkin sama Mbak Astri udah dijelasin sedikit ya ups and downs-nya kalau jadi pasien penyakit kronis ya terutama ya.
tadi sempat disebut tentang kalau misalnya mau scan gitu ya, Mm-mm. atau mau biopsi, mau periksa lab apapun gitu ya, cek apapun, biasanya ada rasa cemas ya, Mm-mm. takut di situ, khawatir hasilnya jelek, kan kita nggak tahu ya, nanti hasilnya seperti apa kan memang unpredictable, kita nggak itu Mm-mm. suatu yang Betul. memang belum pasti gitu ya. Terus muncul rasa apa namanya cemas, khawatir di situ gitu ya. Nah itu wajar ya. Jadi apapun yang kita rasakan ketika kita nggak tahu nih di masa depan itu akan jadinya seperti apa, cemas itu kan emosi. Jadi muncul itu reaksi yang Mm-mm. sangat normal gitu. Mm-mm. It's okay. Jadi kadang-kadang banyak orang-orang yang kayak mungkin apa ya, jadinya panik karena dia cemas gitu. Dia cemas karena dia punya kecemas. Kok aku cemas ya? Kok aku khawatir ya gitu. Aduh, aku semakin panik Mm-mm. mungkin begitu ya. Nah, kadang-kadang begitu. Nah, nggak apa-apa gitu. Step pertama kita akuin aja gitu bahwa oke, cemas. Cemas karena apa? Karena memang menunggu hasil gitu ya. Kita nggak tahu Mm-mm. nih nanti Betul, itu betul. kemungkinannya seperti apa gitu ya. Oke, diakuin aja gitu. Tanya ke diri sendiri dulu, nama perasaannya apa. Kalau memang itu adalah khawatir gitu, nggak apa-apa dia. Oke, aku khawatir kalau di masa depan nantinya Mm-mm. hasilnya itu akan buruk gitu. It's okay. Labeling dulu nama emosinya apa, karena banyak para ahli sudah menyatakan bahwa kita harus kasih nama, kita perlu kasih nama yang kita rasakan tuh apa. Kadang-kadang kita ini ya, ada yang cemas, selalu juga takut, khawatir, gelisah, itu kan mirip, tetapi mereka punya sense yang Iya. beda-beda gitu. Misalnya kalau Mm-mm. takut Mm-mm. itu biasanya bener-bener kayak ada sesuatu momok di depan kita yang bener-bener mengancam gitu. Mm-mm. Oh itu lebih ketakut berarti. Misalnya kita ngadepin dokter gitu ya, kita takut duluan nih gitu. Mungkin sama ekspresinya Mm-mm. yang kurang ramah misalnya gitu ya, misalnya. Hal-hal seperti Mm-mm. itu oke. Oh berarti berarti kita takut gitu. Atau misalnya kita ngelihat mesinnya apa alat medisnya mau kemo dan segala macam ngelihat infus-infus nggak karu-karuan gitu ya. Itu oke. Ini takut nggak apa-apa. Diakuin aja. Oke, aku takut karena aku melihat mungkin banyak jarum, mungkin ada yang ini ya, ada yang mungkin fobia jarum suntik dan segala macam gitu ya. Itu nggak apa-apa Iya, diakui betul. dulu. Dikasih namanya tuh apa yang dirasakan gitu. Terus misalnya oh ternyata aku tuh gelisah gitu, gelisah kayak nggak bisa tenang gitu ya, mondar mandir dan segala macam. It's okay gitu ya. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita kasih nama. Semakin spesifik nama emosi kita itu semakin bagus gitu. Mau marah juga nggak apa-apa gitu. Kadang-kadang marah itu apa ya, sesuatu yang dibalik itu semua, misal kita marah gitu, oke kita marah sama situasi gitu, kita marah sama kok Tuhan ngasih aku seperti ini gitu ya, tetapi dibalik itu biasanya ada emosi yang lain, misalnya ternyata ada rasa apa ya, khawatir gitu, dibalik marah-marah itu ada khawatir, atau dibalik apa namanya, ngomel-ngomel itu ada rasa apa namanya, nggak karu-karuan, bisa bisa gelisah gitu ya, bisa takut dan segala macam gitu. Jadi kita pahami apa yang kita rasakan, kita kasih nama, baru kalau kita internal prosesnya udah paham, baru kita bisa komunikasi ke orang lain gitu. Nah, tadi Mbak Mm-mm. Asti juga sebut ya untuk yang hubungan kita sama orang lain gitu ya. Mm-mm. Hubungan kita sama orang lain kalau dijudge gitu, kok kamu nampaknya baik-baik aja, nggak usah sok lemah deh gitu ya. Kadang-kadang begitu, padahal dia nggak tahu kita battle-nya Mm-mm. seperti apa, perjuangannya kayak apa, dan memang yang kita rasakan ya kita sendiri yang tahu ya, orang lain nggak tahu gitu. Nah, Betul. kadang-kadang di situ bikin buntep kepala, makin udah kita dealing dengan kesehatan kita, kita harus dealing dengan reaksi orang lain. Kadang-kadang kayak gitu. Nah, Itu yang bikin bikin makin nggak karu-karuan gitu. Nah, tadi Mbak Asti di awal juga udah sebutkan ya, kesehatan mental itu sebetulnya mencakup apa aja sih gitu. Nah, kesehatan mental kalau gampangannya nih ya, gampangannya kita tuh bisa berfungsi optimal dan kita bisa mengelola pikiran, emosi atau perasaan, dan juga perilaku. Ada tiga, pikiran, perilaku, perasaan atau emosi gitu ya.
Nah, itu kalau kita bisa kelola, bukan menghilangkan ya, atau bukan bukan fungsi secara optimal, kita bisa give back to society, kita bisa Halo? Halo, Oke, tadi iya. keputus ya. Iya, nggak tahu tiba-tiba kok keputus. Tadi itu sampai di Mm-mm, emosi, pikiran, dan perilaku nih Mbak untuk mm-mm, dikelola. mm-mm, Boleh dilanjutin mm-mm. lagi Mbak Nalin? Oke, jadi kalau kita ngomongin tentang kesehatan mental, memang ada gampangannya ya. Secara Mm-mm. gampang kita bisa mengelola emosi, kita bisa mengelola perilaku kita, jadinya sesuai gitu ya, dan bisa membangun relasi dan juga hubungan yang bagus gitu ya. Kemudian yang ketiga ada pikiran kita, jadi kita nggak kebeban sama pikiran sendiri Ya. gitu. Nah, seringkali yang dikeluhkan oleh mungkin teman-teman yang lagi Mm-mm. struggling ya dengan kesehatan mentalnya itu kadang-kadang dia nggak bisa berhenti mikir gitu, pikirannya Mm-mm. penuh banget ya kemana-mana, entah itu Betul. pikiran tentang tentang skenario yang belum terjadi gitu ya, tentang Iya. masa depan, mengkhawatirkan banyak hal gitu, atau juga tentang yang kemarin-kemarin gitu, bisa jadi penyesalan atau mungkin Ya. kok aku begini, kok dulu harusnya kalau aku lebih jaga kesehatan apa aku nggak dapet sakit ini gitu, bisa bisa flashback ke masa lalu atau juga bisa kita mengevaluasi secara berlebihan diri kita sendiri gitu. Kadang-kadang terjebaknya juga di situ gitu. Apakah aku ini terlalu apa namanya? Emang aku tuh orangnya nggak bisa ini deh ya, nggak bisa jaga Mm-mm. kesehatan. Aku tuh orangnya orangnya sembrono. Kali ini adalah apa namanya? Hukuman dari Tuhan. Mungkin Betul. hal-hal seperti itu Mm-mm. kadang-kadang memenuhi pikiran gitu ya. Iya. Nah, ketika teman-teman udah aware, udah nyadar nih kalau pikirannya penuh banget gitu ya. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu sign atau salah satu uh, tolak ukur bahwa kita perlu memperhatikan kesehatan mental kita Iya. gitu. Karena pikirannya udah penuh banget gitu. Kayak nggak bisa dikontrol, apapun muncul gitu. Kadang-kadang itu yang pikiran. Kemudian yang terkait emosi gitu ya atau perasaan. Jadi misalnya teman-teman mood swing-nya kebangetan, misalnya mood swing-nya Iya, itu kebangetan. betul. Sebetulnya kita tuh ganti-ganti suasana hati normal nggak sih? Ya normal gitu. Yang bikin sesuatu menjadi butuh perhatian adalah ketika dia intensitasnya udah lebih ya, intensitasnya udah tinggi banget bahwa mood swing misalnya tiap 1 jam sekali up ke down, habis down up Mm-mm. lagi, habis jadi kayak dalam 1 hari itu bisa beragam sekali, mulai dari yang bisa ramah sama orang gitu ya, terus next time langsung bisa wah marah-marah meluap-luap nggak karu-karuan gitu. Mm-mm. Kalau mood swing ini terjadi misalnya di hari itu sangat intens gitu ya, atau frekuensinya sangat sering nih terjadi hari ini, besok, bahkan kayak 2 minggu terakhir ini aku ngerasa kok kayak bukan diriku sendiri gitu Iya. ya, Mm-mm. kok nggak bisa kayak stabil gitu. Nah itu Iya. juga bisa jadi sign atau jadi tolak ukur teman-teman, oh ini kayaknya aku perlu perhatian lebih ke kesehatan mental aku, seperti itu. Nah, terus yang ketiga tentang perilaku gitu. Misalnya, oh kayaknya perilakuku ini ada yang apa ya nggak sama nih sama yang dulu. Kalau dulu mungkin aku bisa ceria gitu ya sama orang baru, masih bisa say hi, masih bisa berteman. Nah, sekarang nih kok kayaknya sama orang baru kayak agak sulit gitu. Nah, misalnya gitu Mm-mm. ada Mm-mm. perubahan-perubahan perilaku gitu. Atau misalnya di rumah itu kok kayaknya dulu itu fine-fine aja ya, main sama anak seneng gitu ya, Iya. main sama anggota keluarga bisa bikin happy. Kok sekarang main sama anak bawaannya malah stres gitu. Atau mungkin kok sekarang oh jadi nggak minat ya main sama anak gitu ya, pengennya menyendiri melu gitu, pengennya mengurung diri dan mengasingkan diri dari kegiatan gitu. Jadi ketika ada perubahan-perubahan perilaku itu juga sebuah sign gitu. Atau mungkin teman-teman ngerasa apa ya,
udah kehilangan minat terhadap aktivitas sehari-hari. Mau mandi aja susah, mau Mm-mm. berangkat kerja aja susah banget ngumpulin energi. Padahal dulu nggak seperti Betul. itu. Ketika ini terjadi berulang-ulang ya, frekuensi yang sering, misalnya dalam 2 minggu kok begitu terus gitu. Nah Iya. itu perlu perhatian. Perlu perhatian, kita tanya ke diri sendiri, apakah memang kesehatan mental kita nih minta diperhatikan gitu. Diri kita nih minta Mm-mm. diurusin gitu ya. Mm-mm. Hal-hal seperti itu. Sederhananya begitu kalau kita ngomongin tentang kesehatan mental. Kesehatan. Yang tadi di awal kita sudah sempat ini ya tentang anxiety untuk scan atau apa namanya lab gitu ya, lab test dan segala macam. Nah, mungkin yang jadi tadi Mbak Asti juga sempat bahas itu adalah tentang eh, ini ya, cara-cara apa ya, mungkin istilahnya sih coping gitu ya. Tetapi apa Ya. itu coping gitu ya? Coping itu adalah sebuah istilah di mana kita itu menghadapi suatu stresor. Nah, kita ini punya strategi gitu. Tanpa kita sadari, sebetulnya kita itu kadang-kadang bingung, ini gimana ya cara menghadapi ketika aku jadi pasien, ketika aku punya perubahan pola hidup nih, gimana aku harus seperti apa gitu. Ya. Itu strategi yang seperti itu namanya coping. Tetapi kadang-kadang yang tidak kita sadari adalah kita itu sebagai manusia udah coping seumur dan sepanjang hidup kita gitu. Maksudnya apa? Maksudnya gini, manusia kan pasti tumbuh hidup apa ya, ketemu dengan tantangan-tantangan meskipun dia kecil, meskipun dia bayi gitu ya. Misalnya, bayi aja dia coping. Kalau dia lagi uncomfortable, dia lagi kepingin lapar gitu, dia nangis. Nangis itu cara bayi coping gitu. Sama kayak kita manusia Ya. dewasa. Ketika kita oke, aku dapat apa namanya diagnosa nih, aku kanker misalnya gitu ya. Terus caranya gimana? Strategi apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi ini? Nah, singkatnya strategi itu terbagi jadi dua. Coping secara problem dan coping secara emosi gitu. Maksudnya apa sih gitu? Kalau yang problem kita betul-betul mengatasi to the point gitu. Problemnya apa? Yuk kita problem solving di situ. Gampangannya seperti itu. Misalnya, oh aku diagnosa kanker. Copingnya apa? Oh ya copingnya cek berkala gitu. Mm. Copingnya tetap ketemu dokter seminggu sekali untuk cek kondisi gitu. Copingnya ya dengan mematuhi anjuran dokter. Harus minum obat ini, nggak boleh bolos gitu ya, nggak boleh bolos minum obat. Terus kalau ganti ganti makanan ya ganti makanan. Itu coping yang secara apa ya, langsung to the point, problemnya apa kita lakukan itu. Nah, ada satu hal yang kadang-kadang ini suka luput. Kalau nggak luput, kebanyakan gitu. Kadang-kadang kita terjebak, yaitu coping secara emosi gitu. Hmm. Coping secara emosi apa? Misalnya, aku habis didiagnosa, aku nggak karu-karuan rasanya, tapi aku harus tetap tegar, Hmm. harus tetap kuat, nggak boleh nangis. Itu sebetulnya cara coping juga gitu. Tapi pertanyaannya, apakah coping itu efektif atau enggak? Kan gitu ya. Nah, kalau secara emosi, kalau kita pura-pura tegar dan kita pura-pura tidak mau apa ya, mengakui apa yang kita rasakan, nanti akan meledak gitu ya di belakangnya. Jadi cara kita akan pilih strategi coping yang paling baik. Jadi misalnya kalau secara emosi kita butuh nangis, ya udah nangis aja gitu. Kalau misalnya kita butuh curhat sama orang, ya udah curhat aja. Pilih orang yang tepat yang bisa dipercaya untuk kita keluarkan semua unek-unek kita gitu. Itu adalah strategi kita ngatur emosi kita. Biar dikeluarin dulu, kita bikin salurannya gitu. Hal-hal seperti itu. Misalnya kok aku kayaknya kurang ini deh, aku butuh udara segar, ya udah pergi jalan-jalan, nggak usah jauh-jauh, yang bisa aja gitu ya. Misalnya ke apa namanya, ke kota terdekat gitu, nggak usah luar kota gitu, misalnya ke taman dan segala macam. Itu juga strategi coping. Jadi coping tuh macam-macam, dan kadang-kadang kita terjebak di coping yang emosinya itu secara berlebihan. Misalnya aku kan lagi bad mood, jadi aku makan es krim aja satu wadah, aku habisin sendiri gitu ya misalnya. Nah, kalau ngabisin es krim satu wadah segede itu kan kurang efektif. Kenapa? Ya, pada saat itu kamu ngerasa lebih baik, kan gitu. Pada saat itu, in that moment. Tetapi setelah itu, 20 menit kemudian, 1 jam kemudian sakit perut, gitu. Atau mungkin ada
penyesalan-penyesalan terkait loh itu kan ya nggak sehat ya, satu porsi gini cukup lah, tapi kalau sebaskom dihabisin sendiri kan jadinya malah menyusahkan tubuh kita yang udah lagi sakit, ditambahin pola hidup yang mungkin kurang sehat misalnya seperti itu. Jadi harus bijak-bijak memilih strategi apa yang bisa kita lakukan. Ngurusin diri sendiri iya, ngurusin emosinya iya, tapi jangan lupa problemnya juga kita sasar di situ. Jadi dua arah gitu ya. Itu untuk coping bagaimana kita sebagai pasien, teman-teman sebagai pasien, karena memang sulit gitu ya menjalani kehidupan. Nah, kemudian biasanya yang sulit lagi adalah tentang relasi. Nah, tentang relasi dengan orang lain, kemudian tentang relasi sama anggota keluarga, itu kadang-kadang juga sulit karena kan ada perubahan pola ya. Kita perlu adaptasi. Gimana sih caranya kita bisa secara efektif berkomunikasi sama orang lain, biar nggak ada kesalahpahaman, biar kita ini dapat support yang kita inginkan gitu. Nah, memang tantangannya di sini. Kalau kita ngomongin tentang relasi, terutama relasi dengan anggota keluarga ya, misalnya dengan anak atau terlebih dengan pasangan, itu complicated memang. Dan tetapi inti poinnya adalah relasi itu sebenarnya untuk membangun emotional connection gitu, untuk membangun koneksi secara emosi. Kita tuh butuh orang lain sebetulnya karena kita butuh disupport secara emosi gitu. Kadang-kadang ya memang keluarga kita niatnya baik ya. Mereka mengajak kita untuk coping secara problem. Ya udah kamu harus minum obat ini itu. Ya udah nggak usah dipikirin besok ke dokter ini segala macam. Betul? Ya, betul. Tapi kadang-kadang yang sering dilupakan adalah lupa nanya kabar gitu. Perasaannya gimana hari ini gitu. Takut nggak mau cek labnya hari ini gitu. Apa yang kamu takutkan gitu, apa yang kamu khawatirkan, itu kadang-kadang lupa. Padahal inti poin dari relasi, terlebih relasi intim di dalam rumah ya, keluarga, itu adalah emotional connection itu. Yang coping secara emosi itunya. Itu yang kita juga perlu perlu kita juga jalani. Jadi nggak hanya problem based tapi emotion based, kita juga perlu sasar seperti itu ya, kurang lebih seperti itu kalau tentang bagaimana apa ya, karena ketika kita menjalani kehidupan sebagai teman-teman menjalani kehidupan sebagai pasien, banyak ups and downs-nya. Kita akan ngebahas kesehatan mental, pasti akan ada hubungannya ya Mbak Asti ya dengan kesehatan fisik gitu. Jadi mulai dari A sampai Z itu juga banyak banget nih yang bisa kita bahas, mulai dari kecemasan, relasi, caranya coping kalau takut gimana, kalau lagi sedih tuh gimana, boleh nggak kita main game terus gitu, main game boleh gitu, tetapi ada porsinya seperti itu, gitu ya. Mungkin kita bisa langsung lanjut ke pertanyaan. Oke, boleh. Terima kasih Mbak Nalin. Mungkin saya coba wrap up dulu ya. Dari yang sebelum ini ya ke pending tadi. Jadi kesehatan mental itu kan dialami oleh semua orang ya. Jadi kita gimana, nggak cuman pasien gitu, ada kita ngalamin juga yang namanya emosi negatif. Tadi Mbak Nalin sempat bilang bahwasannya itu penting ya untuk kita memberi nama emosi yang hadir. Nah, baik itu takut mungkin ya, takut itu ada wujudnya tadi Mbak Nalin kasih tahu ke kita, oh ini ternyata mungkin takutnya karena pembawaan dari orang lain ya, mungkin dokternya atau situasinya, nah atau cemas atau marah kayak gitu. Jadi itu perlu ya kita memberi nama. Kemudian gimana sih kita itu berkomunikasi ya dengan orang lain. Jadi itu mungkin kita ada kaitannya sama ketakutan akan penilaian gitu ya. Jadi kemudian ada juga tentang gimana emosi, pikiran, dan kemudian perilaku ini terbentuk ya. Jadi bisa dari berbagai macam ya yang hadir. Nah, itu bentuknya juga macam-macam. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Nalin. Terus kita masuk nih, ternyata dari kesehatan fisik ini kan sangat berpengaruh ya kesehatan mental kita. Jadi bisa saja kita itu bukan sakit mental, tapi kesehatan mental kita tuh agak sedikit goyah gitu ya. Tadi ada yang Mbak Nalin cerita kalau
oh mood swing ternyata intensitasnya tinggi ya, cukup tinggi di hari itu, bisa berganti-ganti emosi. Yang pertama misalnya baik-baik aja, tiba-tiba karena selentingan sedikit langsung langsung tensinya langsung ini ya, langsung naik gitu ya, jadi kayak nadanya tinggi atau bagaimana. Nah ini dijelaskan dengan baik bahwasanya itu happened ya ke kita, itu terjadi. Dan juga ternyata coping gitu ya, cara atau strategi untuk menghadapi hal-hal yang membuat kita stres, hal-hal yang membuat kita mengalami mood swing seperti itu, pikirannya terganggu, pikirannya nggak stabil, maksudnya banyak yang dipikirkan gitu ya, sudah jenuh, itu ternyata terjadi ya di sepanjang hidup. Jadi nggak cuma pasien tapi banyak orang. Ya. Dan kebanyakan kalau pasien itu ternyata juga mengalami gimana sih kalau misalkan berhadapan dengan kondisi-kondisi seperti itu. Tadi Mbak Nalin bilang kalau coping atau cara untuk menghadapi stres ada dua, yaitu dengan problem coping atau kita sebutnya pemecahan masalahnya langsung ya. Misalnya kalau kita jadi pasien, misalnya kita ada kecemasan nih terhadap hasil lab atau mungkin ya dari hasil diagnosis, ya udah kita terima kanker harus dihadapi, kanker harus diobati gitu. Jadi kita harus pemeriksaan rutin. Kemudian ada yang kedua emotional based coping ya. Jadi cara memecahkan masalah dengan emosi. Jadi itu ternyata tidak melulu harus afirmasi positif ya Mbak ya. Jadi takutnya malah jadi toxic positivity ya. Mungkin ini adalah istilah-istilah populer gitu. Nah, perlunya adalah yang efektif, yang tertakar oleh diri sendiri. Jadi kita juga yang tahu, oke, seperlunya untuk aku baik-baik aja. Tapi kita perlu untuk mengeluarkan itu melalui saluran emosi kita. Bisa nangis, marah boleh, takut boleh, sedih boleh, bercerita apalagi nggak apa-apa. Tapi harus dengan orang yang tepat, orang yang dianggap ini ya mengerti ya, memahami kita, kondisi kita sebagai pasien mungkin ya dengan struggle-nya bagaimana, ups and downs-nya, dan mood swing-nya itu. Kemudian tadi Mbak Analin meng-highlight relasi. Nah, ini penting sekali ya, relasi dengan orang lain ataupun dengan circle kita, dengan lingkungan kita, itu bagaimana sih kita, intinya itu relasi berkaitan dengan membangun koneksi emosi. Jadi butuh dukungan untuk pasien untuk mensupport ya secara moral maupun emosional. Nah, di sini kita punya pertanyaan-pertanyaan nih Mbak Nalin. Tadi saya sempat mencatat ya yang sudah bertanya di sesi sebelumnya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Esther, bagaimana mengatasi anxiety yang berulang? Jadi sudah nggak cemas, tapi tiba-tiba padahal udah survive nih bertahun-tahun nih Mbak Nalin, tapi tetap aja ketika kontrol rutin dia hadapin yang namanya mungkin ya kayak seperti ini, aduh pas buka rapotnya gitu ya kayak merah gitu, nah jadinya panik lagi gitu ya. Nah ini bagaimana nih Mbak Nalin kalau misalkan kita tiba-tiba mengalami serangan panik yang karena ini ya, karena hasil lab yang tiba hadir? Oke, yang pertama kita perlu tahu reaksi kita tuh sebetulnya apa di situ. Bener-bener serangan panik yang sampai kita nggak bisa nafas, yang nafasnya sampai gitu, terus ngerasa kayak dunia itu ngejepit gitu, atau yang bener-bener nggak bisa ngomong, itu serangan panik gitu ya, atau cemas yang ya mungkin keringat dingin gitu ya, tangannya dingin atau mungkin cukup deg-degan gitu ya. Yang seperti apa? Itu udah bertahun-tahun tapi kenapa tetap berulang gitu. Nah, pertama kita aware dulu gitu. Reaksi kita itu sebetulnya yang mana gitu. Karena dari reaksi itu juga nanti beberapa strateginya akan cukup berbeda gitu. Kalau misalnya kita deg-degan aja gitu terus kayak ya kepikiran macam-macam gitu ya, di kepala muncul banyak skenario, terus banyak ngomong-ngomong sendiri gitu di kepala gitu ya. Iya, betul. Oke, nggak apa-apa. It's okay. Pertama tenang dulu gitu. Dan yang pertama ketika kita tahu bahwa itu adalah cemas itu kan sangat fisiologis. Kalau itu fisiologis, itu strateginya ada beberapa. Yang pertama kita bisa tarik nafas, breathing exercise. Kenapa? Ini terdengar sepele gitu ya, tetapi itu sangat mempengaruhi karena cemas itu adalah reaksi fisik, fisiologis gitu ya. Kalau kita tarik nafas, tahan terus hembuskannya perlahan gitu, lebih lama daripada kita inhale gitu. Itu akan menurunkan deg-degannya. Jadi sambil dirasakan, sambil in tune dengan deg-degannya
gitu. Awalnya kadang-kadang kita bisa latihan dengan pegang di sini ya, di jantung kita, kita ngerasain. Biasanya kalau kita udah tarik nafas, dia akan pelan-pelan turun gitu. Itu untuk breathing exercise ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, bisa dengan ngomong aja kalau emang cemas gitu. Misalnya, ketika kita mungkin diantar sama keluarga kita gitu ya. Nah, bisa jadi kita tapi pastikan juga bahwa orang itu adalah safe space kita. Dalam arti orang itu tidak akan mengkritik, tidak akan menjudge gitu ya. Kalau dia udah safe, ngomong aja gitu sama dia. Oh ya, aku sekarang ini ngerasa cemas karena aku mau scan misalnya, atau aku mau buka hasilnya gitu ya. Mau buka hasilnya gitu. Yang ada di pikiranku itu nanti kalau misalnya hasilnya itu nggak sesuai sama yang kemarin, lebih buruk dari yang kemarin misalnya Ya, gitu betul. ya. Diomongin aja gitu. Nanti dari respon orang yang kita anggap aman ini itu akan bisa cukup membantu gitu. Kenapa? Yang pertama, tadi kan kita udah nge-label apa yang Ya. kita rasakan dan kita ekspresikan di situ. Ketika kita sudah mengeluarkan itu, terus kita dapat respon dari orang yang aman, itu akan menurunkan sensasinya. Jadi menurunkan sensasi cemasnya yang keringat dingin, yang deg-degan gitu. Bisa jadi orang yang aman ini idealnya mungkin akan merespon, oke, aku tahu kamu cemas dan aku akan di sini gitu. Kamu butuh aku apa? Oke, gandeng tanganmu, oke, ayo aku gandeng. It's okay, I'm here. Seperti Hmm. itu. Jadi di apa ya? Dari situ kan dia sudah ada kita sudah ada kesempatan untuk mengakui apa yang kita rasakan terus mengeluarkannya Ya. gitu, mengekspresikannya. Terus kita dapat respon gitu. Ini namanya co-regulation. Ini emotional regulation, co-regulation yaitu ada kita butuh orang lain untuk bantu kita meregulasi apa yang ada di dalam. Kayak gitu. Itu strategi yang kedua yang bisa dicobakan. Misalnya ada lagi strategi yang ketiga. Kita bisa ngomong atau ya sama apa namanya? Bisa kita pakai orang yang tadi ya, teman kita atau keluarga kita yang safe space kita tadi, atau kita ngomong sama diri sendiri juga bisa. Misalnya kita itu menantang pikiran kita. Kan di pikiran banyak tuh ya. Ya. Misalnya kalau nanti buruk bakalan seperti apa gitu. Nah, kita bisa menantang pikiran kita sendiri misalnya. Oke, ada dua kemungkinan. Kemungkinannya yang pertama itu dia lebih bagus dari yang kemarin, kemungkinan kedua dia lebih buruk dari yang kemarin. Dari Betul. dua kemungkinan ini, worst case scenario-nya tuh apa sih gitu? Kemungkinan terburuknya apakah emang misalnya langsung ngedrop kondisinya atau enggak? Oh, kayaknya sih itu cuman 10% gitu. Yang most likely will happen, yang akan terjadi kemungkinan besarnya adalah ya hasilnya nggak jauh beda sama yang kemarin gitu. Bisa up, Betul. bisa down, tapi nggak ekstrim banget gitu ya. Misalnya begitu. Oke, nggak apa-apa. Kita pegang dengan semua skenario gitu. Jadi ditata skenarionya. Ada yang worst case berapa persen, yang most likely will happen berapa persen, yang gedenya ini 70% gitu. Oke, terus yang kemungkinan juga ternyata ada what if kalau dia hasilnya lebih baik dari kemarin. Kan Iya. kita kasih porsi ke semua skenario itu gitu. Jadi oke. Jadi kalau saya biasanya kalau saya pribadi saya suka ngasih porsi-porsi itu gitu. Saya kasih wadah buat yang worst case, saya kasih wadah buat yang best case ya, yang terbaik yang bisa muncul. Terus saya kasih wadah yang paling besar adalah yang kemungkinan besar yang paling akan mungkin terjadi itu yang mana gitu. Itu juga bisa. Atau strategi yang lain juga bisa menantang pikiran juga misalnya. Oke, kemungkinan yang terburuk adalah memang nilainya dia turun. Terus kalau memangnya turun, kenapa? Gitu. Tanya ke diri sendiri. Kenapa kalau turun? Ya, kalau turun berarti kondisiku akan cukup drop. Oke, kalau kondisi kamu drop, apa yang bisa dilakukan setelah itu? Ya. Apa yang bisa dilakukan berarti aku akan lebih rajin misalnya check up-nya gitu ya, entah sesuai dengan struggling yang saat itu Ya. dihadapi gitu. So it's not the end of the world gitu. Oke. Hal yang buruk mungkin akan terjadi, tapi itu
nggak langsung kehidupan aku berakhir dong ya. Pada saat aku Betul. membuka itu dan hasilnya buruk, oh ya, it's okay buruk. Nah, sekarang strateginya apa nih yang bisa aku lakukan dari sini? Oh, aku bisa misalnya ketemu sama dokter yang lain gitu. Oh, Mm-mm. sebenarnya di Mm-mm. Jakarta tuh masih ada kok gitu ya, di rumah sakit ini Mm-mm. dan segala macam gitu. It's okay. Jadi kan kita kasih porsi ke banyak skenario gitu. Betul. Kadang-kadang dengan cara kita kasih porsi ke banyak skenario, oh, itu akan bikin kita lebih tenang. Saya biasanya pakai yang Mm-mm. terakhir itu. Mm-mm. Jadi saya pribadi suka tantang pikiran saya sendiri. Oh ya nggak apa-apa. Oke, misalnya kalau ini ternyata hasilnya buruk, ya nggak apa-apa sih. Masih bisa diusahakan. Ya masih gitu. Masih ada hari esok dan Betul. masih banyak option gitu. Iya. Gitu sih. Kurang lebih Oke. seperti itu. Nah, ini juga kejadian ya di mungkin banyak sekali pasien ya Mbak Nalin. Jadi tingkatannya Mm-mm. kekhawatiran atau kecemasannya itu berbeda-beda. Nah, tadi yang bisa saya simpulkan ada 3 cara nih teman-teman ya yang bisa dipilih. Gimana sih cara mengatasinya karena levelnya mungkin berbeda. Yang pertama tadi Mbak Nalin bilang latihan pernapasan gitu ya. Jadi mungkin yang ngerasa udah cemasnya parah ya, udah lihat itu udah nangis di pojokan biasanya di Mm-mm. rumah sakit pengen sembunyi ya, pengen nangis sampai Uh-uh. pengen mau telepon nggak kuat. Intinya tenang dulu, duduk dulu. Dari yang berdiri mungkin duduk ya, untuk bernapas ini usahakan inhale lebih besar daripada exhale ya tadi Mbak Nalin bilang. Tarik Oh, napas, inhale lebih cepat, lebih misalnya cepet ya. inhale, Heeh. inhale Terus nya lebih cepat, dikeluarin. exhale-nya pelan. Oh iya, inhale-nya lebih cepat, exhale-nya pelan gitu ya, lebih Ya, cepat, terus exhale dikeluarinya lebih pelan gitu. Nah itu berkala ya tadi Mbak Nanin bilang supaya kita apa? Tenang, tenang dulu setidaknya ya tadi bilang. Terus yang kemudian yang kedua, nah kalau ditemenin sama mungkin ya caregiver gitu, caregiver itu bisa mm-mm, pasangan, teman atau siapapun atau doula atau mm-mm, siapapun ya, itu bisa diceritain, express your emotion ya. Jadi jangan dipendem, kita butuh untuk mm-mm. cerita. Sambat sekarang juga tuh nggak apa-apa gitu ya. Ah, Kita ah, butuh untuk mengeluarkannya melalui saluran emosi gitu. Nangis-nangis mm, boleh, boleh banget gitu. Mau teriak, kok nggak adil gitu ya. Kenapa hasil labnya jelek mm-mm, lagi? Kenapa ini mm, lagi gitu ya. Kenapa harus berulang lagi? Nggak apa-apa. Nah itu perlu ya untuk dikeluarkan. Terus kita akan dapat respon ya. Semoga orang mm, yang bisa kita ceritakan tuh orang yang bisa membuat kita nyaman ya. Tadi Mbak Nalin highlight itu. mm, Kemudian yang ketiga adalah menantang pikiran. Nah ini adalah cara yang mungkin ya lebih ke gimana diri ini memahami pikiran kita ya. Takutnya kalau mm-mm, misalnya memang kita nggak paham sama diri sendiri, itu kita nggak bisa kontrol pikiran kita. Jadi menantang pikiran adalah cara yang ketiga di mana kita bisa untuk ada kasih porsi-porsi skenario. Misalnya kalau misalnya tadi Mbak Nalin bilang ada hasil lab yang buruk, kita harus ngapain? Berarti kita harus mengusahakan apa? Atau kita bisa second opinion. Caranya apa lagi? Jadi jangan takut untuk menghadapi hal yang buruk karena percaya ya kalau misalkan kita mengusahakan sesuatu itu pasti akan ada hasil yang lebih baik ya. Jadi mm-mm, kita mm-mm, percaya kalau nanti suatu hari pasti Tuhan akan kasih skenario yang terbaik. Jadi kita tetap mengusahakan. Begitu ya Bu Esther dan mm-mm. juga teman-teman pasien yang lain, kita di sini pengen kita tetap dalam tanda kutip waras ya. Jadi pasien kita tetap sehat mental kita ya dalam menghadapi Ah, scan ah, anxiety. iya, Oke, selanjutnya Mbak Nalin dari Ibu mm-mm. Anissa, gimana kalau sudah mengabaikan tanda-tanda emosi negatif tersebut terlalu lama nih, Mbak Nalin. Jadi kelamaan ya untuk diabaikan, jadi nggak terselesaikan begitu. Oke. Gimana kalau udah terlalu lama kita pura-pura dia nggak ada gitu ya, mengabaikan. Oke, kita jalan terus aja, nggak usah disapa itu yang di belakang-belakang meskipun dia menghantui seperti hantu di belakang kita yang gede banget bayangannya gitu ya. Mm-mm. Oke, gimana kalau udah terlalu lama? Nggak ada kata terlambat ya, nggak ada kata terlambat untuk mulai memprosesnya satu persatu. Tipsnya adalah pelan-pelan untuk memprosesnya gitu ya. Nggak ada kata terlambat. Bisa dimulai pada saat itu juga. Jadi misalnya, oke, mulai sekarang aku akan mencoba ya berlatih, berkomitmen untuk berlatih untuk memahami apa yang aku rasakan dan mengekspresikannya di tempat yang aman.
Misalnya, Ya, jadi ada komitmen dulu, dimulai dari saat itu, it's okay gitu ya. Misalnya pas itu lagi mau cek, misalnya mau cek lab gitu ya, mau scan gitu, mau atau mau buka raport ya, yang tadi Mbak ya, Astri bilang gitu. Mm-mm. Oke, kalau kemarin aku buka raport itu aku ya udah pura-pura tenang, aku nggak cerita ke siapapun meskipun aku ketakutan, meskipun aku khawatir. Kalau sekarang aku akan mencoba cara yang berbeda gitu. Gimana kalau pas aku buka raport tetapi aku cemas, aku akan mungkin ya, aku akan texting ke teman aku ya. gitu. Aku akan chat temanku. Selama ini aku nggak chat ketika aku mau buka gitu. Oke, aku akan memulainya dengan cara yang paling bisa aku lakukan saat itu. Misalnya chat. It's okay. Chat aja. Yang bisa paling bisa dilakukan saat itu. Kalau memang hal itu belum bisa gitu, cari cara lain yang paling bisa. Misalnya, oke, aku akan coba mengakui perasaan aku dengan mungkin menuliskannya. Ini aku lagi di Ya, rumah sakit, tapi aku nggak bawa bolpen, nggak bawa buku, aku akan ketik di handphone dulu, gitu. Yang paling mudah kan, yang paling simpel nggak apa-apa, ketik aja di situ. ya. Diakui nama rasanya apa. Misalnya aku khawatir kalau nanti itu Mm-mm. hasilnya jelek. Terus Betul. misalnya hal yang aku lakukan sekarang untuk mengatasi kecemasan aku atau mengelola kecemasan aku adalah aku mencoba untuk ambil nafas, aku coba living in the moment, aku coba ngeliatin orang yang mondar-mandir di depan aku Mm-mm. dan aku coba fokus ke mereka Iya, gitu ya, mencoba fokus dengan apa yang lagi happen di ruangan ini gitu ya, misalnya seperti itu. Atau bisa ditulis misalnya menantang pikiran sendiri yang seperti yang tadi kita udah bahas ya. iya, Misalnya kalau ini bakalan bakalan yang paling jelek, masih ada kemungkinan apa? Di list aja kemungkinannya. A apa, B iya. apa, Betul. C apa, gitu. Mulai dari yang paling simple, mulai dari yang paling bisa dilakukan aja. Nggak ada kata terlambat. Kalau yang kemarin-kemarin gimana caranya kita say hi sama emotional burden yang udah kegedean itu ya, yang menghantui kemana-mana? Nggak apa-apa. Ketika nanti misalnya teman-teman ada di rumah ya, kembali ke rumah, lagi tenang, disapa pelan-pelan. Oh, yang kemarin itu pas pas diagnosa pertama tuh aku ngerasa begini gitu. Mm-mm. Dan aku waktu itu Mm-mm. nggak cerita ke siapa-siapa, misalnya gitu ya. Atau aku cuma cerita ke keluarga aku. Mungkin temen aku masih belum ada yang tahu, misalnya gitu. Mm-mm. Apakah ini lebih baik aku cerita? Mungkin aku akan coba cari temanku yang bisa aku ceritain, mungkin biar aku ngerasa lebih lega gitu. Gak apa-apa gitu. Jadi disapa satu-satu gitu. Tentunya akan lebih memudahkan kalau pas itu teman-teman lagi suasananya lagi tenang ya, nggak yang lagi kalut, bukan yang pas di rumah sakit, Iya. pas lagi antri atau lagi apa gitu ya. Terus kita, oh ini aku harus ngebahas yang kemarin-kemarin ya, nggak, tidak begitu caranya ya gitu. Tetapi kita pas lagi tenang nggak apa-apa, yang Iya. kemarin-kemarin disapa, gitu gitu aja. Oke. Oke. Nah, ini ya mungkin juga tidak kita sadari ya Mbak Nalin. Jadi ada yang sadar, ada yang enggak. Kalau Mm-mm. ternyata itu emosi yang udah lama kita abaikan ya, kita biarkan gitu. Mm-mm. Nah, tadi mungkin Mbak Anissa bisa menggunakan cara yang sudah di-share sama Mbak Nalin. Kita sadar dulu, kita mengakui nih ya Mbak Nalin ya. Baru kita Mm-mm. tadi yang saya bisa simpulkan ya Mbak Nalin, siap ya. Kesiapan diri ya, baru kita tahu cara yang paling mudah, pakailah cara yang paling mudah itu bagaimana ya Mm-mm. untuk mengatasinya gitu ya, emosi-emosi Mm-mm. negatif itu. Kemudian Mm-mm. tetap tenang kuncinya ya, jangan pas kondisi apa ya masih rusuh ya, masih memikirkan banyak hal, emosinya masih tidak stabil, tapi itu malah menambah beban pikiran. Jadi kita nanti dalam kondisi tenang baru kita bisa menyapa satu persatu begitu ya. Nah ini mungkin kita belajar bareng-bareng nih. Saya juga dari live Instagram ini saya mendapat banyak masukan nih ya. Jadi saya juga sering kalau ngalamin, alah ya udah gitu. Saya nggak sapa lagi, saya biarin gitu Mm-mm. kan. Karena mungkin menganggap time will heal gitu ya Mbak Nalin ya. Jadi Mm-mm. padahal kalau misalnya ya kita ngerasa waktu yang bisa menyembuhkan itu kan kayak kurang ya gitu. Mm-mm. Karena apa? Waktu kan suatu entitas yang berjalan terus, sementara manusia itu pasti ada stopnya. Stop entah itu karena sakitnya, kondisi-kondisi yang Mm-mm. lain, atau
ya udah kita stop, waktu kita habis, berarti kita akan penyesalan di kemudian hari gitu loh. Jadi ini yang bisa saya ambil juga hikmahnya, kita harus menyelesaikan emosi tersebut, jangan jangan sampai berlarut-larut lah intinya teman-teman. Hmm. Oke, kita ada satu lagi pertanyaan. Mbak Nalin izin bertanya, ketika kita jadi petugas kesehatan atau pengantar pasien nih Mbak, bagaimana cara mengetahui orang yang sedang cemas atau ketakutan, sedangkan orang tersebut tidak mengungkapkan apa yang dia rasakan? Oke, bagaimana cara kita tahu gitu ya? Tahu ya, heeh. Kalau mungkin pasien kita yang sedang kita dampingi gitu ya, mungkin ya Mm-mm, pasien kita mm-mm. yang sedang kita dampingi itu ngerasa cemas tapi dia nggak ngomong apa-apa gitu ya. Mm-mm, mm-mm, Mm-mm. mm-mm. Gitu. Jadi ini menarik. Yang pertama, sebetulnya kita tahu tentang orang lain itu karena orang lain yang mengungkapkannya, gitu. Mm-mm, Kita mm-mm. tidak asumsi tentang mereka, ya. Karena bahayanya kalau kita sering main asumsi game ya, game tentang asumsi gitu. Oh, dia tuh pasti kayak begini, dia tuh kayaknya begini Iya. deh gitu ya. Yang Iya. begitu itu tuh berbahaya, banyak salahnya gitu ya, karena kita nggak nanya sama dia gitu. Jadi bagaimana kita tahu? Kita tanya dan dia jawab. Sesimpel itu sebetulnya. Tetapi yang menjadi complicated adalah kadang-kadang karena kita sungkan mau nanya gitu Mm-mm, atau dia enggan mau jawab gitu kan. mm-mm, Jadi mm-mm. hambatannya di situ gitu. Nah, yang perlu apa ya, mungkin sebagai tenaga kesehatan yang kita dampingi pasien, mungkin keep in mind aja, semua pasien cemas. Semua pasien pasti Mm-mm. dia kan lagi struggling ya Ya, dengan kesehatannya, dia nggak tahu nih. Ya semua orang ketika kita dihadapkan dengan situasi yang betul. begitu, reaksi normalnya kan cemas atau reaksi normalnya dia ketakutan mungkin atau khawatir gitu. Ada porsi meskipun Mm-mm. porsinya beda-beda gitu ya. Mungkin Ya, kalau pasien yang betul. udah lama, udah terbiasa ya udah porsinya minim-minim aja gitu ya. Mm-mm. Kalau pasien baru gitu ya yang mungkin belum pernah sebelumnya, oh itu pasti intensitasnya lebih tinggi Ya, gitu. betul. Jadi kita keep in mind aja, kita kita apa namanya, bahwa semua mereka yang ada di sini itu memang lagi struggling secara emosional. Nah, kita jadilah kadang-kadang ya kita misalnya kita mau jadi pasien, kita jadi pasien, kita switch position gitu ya. Mm-mm. Mau diperlakukan seperti apa sih sama tenaga Mm-mm. kesehatan? Mm-mm. Gitu ya, coba. Oke, kalau aku jadi pasien, mungkin orang akan berbeda-beda ya. Mm-mm. Orang akan berbeda-beda. Ada orang yang mungkin seneng deh kalau diajak ngobrol gitu, pas Iya, ditemenin betul. lagi treatment terus diajak Iya. ngobrol, ditanya gitu ya. Mm-mm. Kemarin tuh hobinya apa Pak, sukanya apa Mbak Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Hal yang kayak gitu jadi mengalihkan dari proses treatment itu, jadi kita oh ya agak seru ngobrol jadi Mm-mm. teralihkan. Ada tipe yang seperti itu Mm-mm. gitu ya, nggak Mm-mm. apa-apa dicoba aja diajak Mm-mm. ngobrol. Kalau responnya ternyata dari si pasien itu responsif dan dia mau ngobrol sama kita ya bagus kan gitu. Mm-mm. Kita kita ajak ngobrol dia, kita tanya gimana, tegang nggak untuk treatment Betul. pertama ini, misalnya gitu. Apa yang ibu rasakan gitu, ibu diantar sama siapa gitu. Jadi kita jadilah apa namanya, sosok yang begitu apa ya, welcome terhadap semua yang dia bawa. Jadi pasien bawa macam-macam ini. Ada bawa kemarahan, dia marah karena nggak diantar Mm-mm. siapa-siapa, misalnya ngerasa diabaikan. Ada yang dia bawa begitu. Ada yang dia bawa cemas, tapi iya dia diantar, tapi dia cemas karena mungkin kondisinya cukup Iya. parah misalnya gitu ya. Jadi mereka bawa baggage-nya masing-masing. Mm-mm. Kita sebagai pendamping kita open aja. Gimana Mm-mm. rasanya gitu. Tadi kesini sama siapa Mm-mm. gitu. Apa yang dikhawatirkan gitu. Khawatir nggak apa-apa ya, tenang ya. Dengan apa namanya, kita welcome seperti itu akan memberikan mereka apa ya, rasa oh iya aku paling nggak di sini ada orang yang um, being nice sama aku, Yes. itu kan enak. Semua orang pasti suka ketika kita ketemu sama orang yang
ramah, paling nggak begitu Iya, gitu, betul. dan welcome sama kita, Mm-mm, apapun yang mm-mm, kita rasakan, apapun, terlepas terlepas dari, kadang-kadang orang gini, "Ah, aku nggak suka sih diajak ngomong," gitu ya, kadang-kadang ada mm-mm, orang yang mm-mm. Iya, begitu, ada aku nggak suka tipenya. ditanya-tanyain gitu. Kalau misalnya seperti itu pun tidak apa-apa, tetapi saya yakin setiap orang, meskipun tipenya yang nggak gampang cerita, mungkin karena dia level trustnya kan rendah, siapa kan masih Mm-mm. stranger kan gitu ya, level trustnya masih rendah. Biasanya orang yang tipe begitu dia lebih suka cerita dengan orang yang memang sudah dikenal, yang sudah dekat gitu. Hmm. But it's okay, nggak apa-apa, being nice itu nggak akan hurting anyone gitu Mm-mm. kan. Being nice nggak akan melukai melukai siapapun, terlepas dari apapun yang dia mau sampaikan dan bagaimana Mm-mm. responnya, Ya. seperti itu. Oke, nah ini menarik sekali ya. Jadi kalau untuk petugas kesehatan kan karena di bidang Mm-mm. pelayanan ya, Mbak Nalin ya, Mm-mm. ketemunya banyak orang, banyak pasien itu otomatis mungkin capek ya, lelah ya. Ya, Belum ya. dapat komplain mungkin dari pekerjaannya gitu, dari orang, dari pasien Heeh. apalagi ya. Pasien udah marah. Nah, tapi ya keywordnya, kata kuncinya itu tadi ya, tetap being nice ya ke pasien. Karena Mm-mm. mungkin pasien itu mengalami hal yang luar biasa ya. Jadi mungkin hanya untuk pengen dipahami aja, pengen untuk Mm-mm. menyalurkan ceritanya aja gitu. Nah itu juga berlaku nggak cuma untuk petugas kesehatan yang mungkin garda terdepan ya dari penanganan medis, tapi caregiver atau pendamping nih. Betul. Jadi pendamping siapapun itu, mau itu keluarga atau teman atau di komunitas, kita biasanya kalau di komunitas nih Mbak Nalin ya, mungkin di sini ada Mm-mm. teman-teman pasien yang tergabung komunitas ya, ada tadi saya lihat teman-teman dari Pita Tosca, ada teman-teman dari Tulip Lovers, dari YKI, dari YKPI, dari Love Pink, CISC dan lain-lain. Mungkin mengalami ya, kok ada emosi, kondisi emosinya berbeda-beda nih Mbak Nalin ya. Mungkin ada yang hari ini senang, hari ini ada yang marah mungkin karena atau Mm-mm. sedih karena kondisi Mm-mm. itu tadi ya, hasil labnya memburuk atau kondisinya lagi drop. Nah, at least setidaknya tadi Mbak Nanin bilang setidaknya itu berbaik hatilah ya. Kita dengerin ceritanya mereka gitu karena dengan baik hati itu kita nggak akan melukai siapapun, kita justru akan menambah mungkin ya setidaknya itu bisa sedikit mengurangi level kesedihannya gitu ya. Tadi Mbak Nalin Mm-mm. meng-highlight itu. Nah, untuk teman-teman yang sedang berjuang, baik itu pasien penyakit kronis maupun pasien kondisi apapun ya, penyakit apapun, atau yang sekarang lagi ini ya Mbak Nalin, long COVID ya, karena Ya. efek dari COVID ya, Mm-mm. efeknya itu masih terasa nih sampai sekarang. Ini ada titipan juga ya, beliau sih sharing aja gitu ya, efeknya Mm-mm. masih terasa sampai sekarang, bahkan cenderung ke kondisi psikologisnya yang menurun ya, jadi kesehatan Mm-mm. mentalnya menurun. Itu sharing di mana beliau itu sampai tidak bisa untuk mengungkapkan ke keluarga gitu. Jadi masalahnya sudah mengerembet ke relasi ya, karena Mm-mm. kelihatannya baik-baik aja, padahal di dalam tuh remuk redam ya, apalagi pasien penyakit kronis plus long COVID ya. Jadi Mm-mm. double-double gitu. Nah, ini mungkin Mbak Nalin bisa kasih tips gitu ya, gimana caranya, atau mungkin apakah sudah waktunya ada tandanya, sinyalnya tadi, sudah harus ke profesional untuk menjaga tetap kesehatan mental kita sebagai pasien yang terjaga. Mm-mm. Oke, kalau misalnya kasusnya udah misalnya apa ya, dia tuh pengen cerita, mungkin dia ke Mm-mm, keluarga, tetapi masih belum bisa cerita mm-mm, gitu ya. Nah, sebetulnya nih, kalau kita ngomongin tentang bisa enggaknya ngomong ke keluarga, itu kadang-kadang udah ada historinya, udah begitu mm-mm, dari dulu. Jadi bukan mm-mm, karena long COVID, bukan karena yang sekarang kejadian apa, tetapi emang dari kemarin-kemarin pola dinamikanya mungkin begitu, gitu ya. mm-mm, Pola dinamika relasi di rumah itu seperti itu, gitu. Kalau memang kita mau sedikit apa ya berkontribusi untuk mencoba berusaha untuk mengubah dinamikanya, it's okay, pergi aja ke profesional, gitu. Misalnya disampaikan mungkin ke keluarga yang paling dia percaya, misalnya anak pertama gitu ya, atau mm-mm, mungkin mm-mm. suami atau siapa gitu ya, atau bahkan kadang-kadang ada ipar gitu ya, siapa yang bisa dia dia paling dekat di situ, dia bisa cerita. Kamu bisa teman-teman bisa cerita dari orang yang paling dipercaya gitu. Kalau misalnya ngerasa masih
Oh, enggak deh, kayaknya belum deh, belum berani deh aku cerita. Nggak apa-apa, cerita dulu ke profesional gitu kan. Paling nggak di situ adalah tempat aman untuk Mm-mm. mengeksplor semua pikiran dari teman-teman yang tadi udah di keep selama ini gitu ya. Udah Ya, di keep betul. banyak pikiran, udah perasaan udah di dalam nih mau kayak mau meledak gitu. Kasih wadah gitu. Nah, kebetulan Mm-mm. kalau di profesional kan memang kita kasih wadah ya, kasih wadah untuk mengeksplor perasaannya gimana gitu ya, pikirannya seperti apa. Nah, dari sini biasanya itu terjadi shift atau perubahan ketika Mm-mm. individu itu udah berhasil untuk mengungkapkan semua pikiran, semua perasaan itu tanpa judgment, ya, tanpa apa ya, disalah-salahkan, dituduh Mm-mm. dan segala macam. Itu kan rasanya aman. Ketika itu udah keluar semua, itu akan terjadi, biasanya akan terjadi shift dan kita sebagai individu itu udah mulai bisa memetakan, oh Mm. ternyata yang membebani pikiran aku itu misalnya takut terhadap penolakan keluarga, Mm-mm. misalnya begitu, atau oh selama ini yang membebani pikiran aku itu ternyata asumsi aku sendiri tentang mama gitu, atau asumsi aku Mm-mm. sendiri Mm-mm. tentang papa gitu. Aku Betul. berasumsi bahwa ketika aku cerita 100% mereka akan memarahi gitu. Padahal banyak opsi-opsi yang lain gitu yang bisa Iya. dicobakan. Oh, mungkin ternyata selama ini strategi aku ngomong tuh kurang kurang tepat misalnya. Oh, Mm-mm. ternyata lah aku ngomong ketika mama lagi beraktivitas gitu ya. Iya, Ya betul. jelas aja nggak didengerin secara secara betul-betul Iya. gitu ya. Misalnya begitu. Jadi ketika kita udah mengungkapkan pikiran kita, perasaan kita, dan psikolog akan membantu untuk memetakan satu-satu, akan terjadi shift itu. Entah kita jadinya tahu bahwa isi pikiran kita itu bisa di nomor ya. Oh ternyata cuma ada 4 kok isi pikiran. Mm-mm. Cuman mereka muter-muter aja, jadi Mm-mm. kerasa penuh gitu. Mm-mm. Entah ini yang terjadi atau kita nyadar bahwa oh kita juga berkontribusi kok Iya. terhadap dinamika dinamika komunikasi yang kurang lancar ini gitu. Mm-mm. Misalnya oh ya iya kemarin kan aku ngomongnya langsung dengan ketus aja gitu. Orang mana mau Mm-mm. sih dengerin kalau aku ngomong ketus? Misalnya begitu. Ada terjadi aware ya, lebih aware terhadap sikap diri. Misalnya juga yang ketiga terjadi shift, oh ya aku tahu memang mama itu usianya mungkin sudah cukup Iya. ini ya. Jadi dengan orang usia seperti itu, responnya juga akan semakin menjadi anak-anak, misalnya begitu ya. Oh, gitu ya. Jadi, oke, mungkin kalau nggak mama, ternyata aku nyadar nih bisa aku mulai lewat dari adik aku, misalnya gitu. Mm-mm. Jadi ada hal-hal yang akan lebih kita bisa sadari ketika Mm-mm. kita udah mampu untuk explore diri kita secara aman, gitu. Oke, terima kasih Mbak Nalin. Berarti intinya Mm-mm. ketika kita sudah siap ya menyadari diri kita ini butuh profesional, langsung ya Mm-mm. Mbak Nalin ya. Jangan Iya. takut Mm-mm. untuk ke profesional dan ketika nanti mungkin kalau di rumah sakit itu karena ada beberapa rumah sakit yang juga masih minim psikolognya ya Mbak. Kalau Mm-mm. misalkan Mm-mm. direkomendasikan ke psikiater gitu ya, dokter kejiwaan, dokter jiwa gitu ya, itu jangan takut juga ya Mbak Nalin. Iya. Belum tentu kita itu takutnya kalau masyarakat Indonesia tuh masih ini ya Iya. punya pikiran Mm-mm. kalau orang ke dokter Stigma jiwa ya. Mm-mm. stigmanya itu Mm-mm. masih negatif ya, lebih ke di label orang gila gitu kayak. Ya. Padahal itu enggak. Itu betul-betul Mm-mm. fungsinya cuma satu, menjaga kestabilan kesehatan mental kita ketika menjadi pasien seperti apa ya. Mm-mm. Dan itu tadi Mbak Nani Iya. bilang kita yang sadar ya, kita yang menyadari waktunya kapan, go to professionals itu nggak apa-apa, ke psikolog, psikiater, Mm-mm. atau konselor ya, nanti bisa dirujuk lagi ke Mm-mm. psikolog. Terus nanti akan ada shifting ya untuk perilaku yang lebih kita pilih nanti baiknya seperti apa untuk menghadapi masalah itu. Mm-mm. Tadi kaitannya sama coping sama relasi. Nah, oke Mbak Mm-mm. Nalin ini sepertinya teman-teman juga sudah terjawab ya semua pertanyaannya. Oke. Semoga dengan Instagram Live kali ini kita bisa tetap ini ya aware terhadap diri sendiri, tetap menyadari diri kita Mm-mm. saat ini bagaimana untuk menjaga kesehatan mental sebagai pasien. Nah, saya bisa ini Mbak Nalin
memberikan sepatah dua patah kata untuk pasien-pasien di Inspiration atau yang sedang nonton Instagram Live kita? Oke, jadi teman-teman Inspiration bahwa ya, struggling dengan kondisi kesehatan fisik itu memang berat. Dan ini akan berhubungan dengan akan apa ya, meningkatkan juga resiko-resiko bahwa kita juga struggling nih dengan kesehatan mental kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita aware, kita mengakui bahwa oke, nggak apa-apa aku lagi struggling, dan kita tahu bagaimana ya strateginya untuk taking care of ourselves. Kita selain taking care masalah kesehatan fisik ya, kita juga taking care tentang kesehatan mental kita, seperti itu. Oke, thank you Mbak Nalin atas kesempatannya. Thank you Mbak Astri. Penjelasannya ini sangat bermanfaat ya buat teman-teman pasien, bahwasanya kita tetap harus menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Oke, terima kasih. Dan Instagram Live kali ini itu kita dedikasikan untuk memperingati juga Hari Kesehatan Mental Sedunia, bahwasanya kita tetap harus tetap aware ya sama kondisi mental kita. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, semoga kita tetap sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan, dan semoga kita tetap tenang jadi pasien ya. Sekian dari kami, dari Inspiration dan Mbak Nalin. Kalau misalnya teman-teman ingin ini ya konsultasi ke Mbak Nalin, bisa kunjungi Instagramnya @langkahhati.id. Di situ Mbak Nalin berprofesi jadi psikolog. Kita bisa curhat, kita bisa sharing, kita bisa juga tetap gimana sih cara mencari cara untuk menjaga kesehatan mental kita. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan see you on next Selamat Instagram malam. Live. Makasih Inspiration. Makasih. Sehat selalu.